Informasi lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjamu makan siang Timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan kemarin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri menonton langsung saat laga tim Garuda mengalahkan Tiongkok di Stadion GBK. Para pemain dan ofisial Timnas Indonesia memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin. Ini merupakan perayaan mereka usai mengalahkan Tiongkok 1-0 sekaligus lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thank you very much for coming to my home. I'm inviting you here to thank you for your hard work and just to show that we appreciate you and appreciate your struggle for us and with us. Di sela-sela makan siang, Marcelino Ferdinand menyumbangkan lagu sementara para pemain berjoget bersama di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat makan siang di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta. Menurut Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, Presiden Prabowo memberikan apresiasi dan pesan pada skuad Garuda usai menang melawan Tiongkok. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. Ask him. You have to ask him. No, but what I said, we had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that we have to keep fighting. So we will do that, and yeah, most of all, we are really grateful to be here. Setelah pertemuan selama lebih kurang 90 menit, para pemain Timnas keluar dengan menenteng hadiah dari Presiden. Mereka membawa pulang jam tangan mewah bermerek Rolex dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam kesempatan itu juga meminta izin ke Presiden untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pelatih, pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga. Karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita. Dan Bapak Presiden apresiasi itu. Dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff. Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Ya, jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Gitu. Sementara pelatih Patrick Kluivert mengatakan Timnas akan menunjukkan kemampuan terbaik melawan tuan rumah Jepang. Tim pelatih sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi tim Samurai Biru Selasa 10 Juni nanti. Well, we have a game plan, but it's not convenient to tell it now. The most important thing is that the players need to know what they need to do. But we're going with a good feeling and show our heart for Indonesia on the pitch. Well, they showed their skill, of course. They're top of the group. They have a very good team, but we will show also the skills that we have, of course. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menonton Timnas Garuda saat mengalahkan Tiongkok 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Kemenangan ini membuat sepak bola Indonesia mencetak 2 sejarah, yaitu kembali mengalahkan Tiongkok setelah 38 tahun dan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tim Liputan, Kompas TV.